guys, welcome back to our channel tentang kota. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu kota yang menjadi tempat sejuta musisi, yaitu kota Ambon. Sebelumnya, jangan lupa ya guys untuk like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru kita. Fakta pertama, tak mengenal arah mata angin. Ambon bukanlah kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Jarak tempuh di dalam kotanya relatif pendek guys. Apalagi di sana bebas dari kemacetan. Uniknya lagi, di Ambon tidak mengenal arah mata angin seperti halnya di Pulau Jawa loh guys. Mereka tidak begitu familiar dengan istilah barat, timur, utara, dan selatan. Umumnya, masyarakat Ambon hanya mengenal dua petunjuk, yakni Kadara dan Kalao. Jika Kadara menunjukkan arah ke daratan menuju gunung, maka Kalao adalah sebutan untuk arah menuju pantai. Selain itu, masyarakat Ambon biasanya menggunakan petunjuk arah matahari terbit dan matahari terbenam guys. Fakta kedua, tempat lahirnya senam paling terkenal di Indonesia. Siapa yang gak kenal dengan senam poco-poco guys? Gerakan tarian yang menguras keringat ini sangat populer di segala kalangan di Indonesia. Hingga kini, poco-poco seolah menjadi lagu pengiring wajib ketika ada senam atau acara-acara tertentu. Senam ini berasal dari lagu dengan judul yang sama, yaitu Poco-Poco. Lirik dalam lagu ini menggunakan bahasa Ambon dan ditulis oleh pencipta lagu asal Ambon bernama Ari Sapulete. Gerakannya yang asik dan melodinya yang ceria membuat senam poco-poco disukai oleh banyak orang guys. Fakta ketiga, jadi pintu masuk alat musik terkenal. Siapa sangka alat musik ukulele yang sekarang banyak dikenal seantero Nusantara pertama kali masuk ke Indonesia melalui Ambon guys. Gitar kecil yang berasal dari Hawaii ini pertama kali ditemukan sekitar tahun 1879. Ukulele kemudian lantas dibawa ke Indonesia oleh pimpinan armada Portugis, yaitu Alfonso Albuquerque ke Kepulauan Maluku. Dan saat ini alat musik satu ini begitu banyak ditemui di seluruh Indonesia. Kamu bisa main ukulele nggak nih? Oke guys, sekarang kita bahas pariwisata di Ambon dan di sekitarnya ya guys. Yang pertama, Pantai Liang. Kerap disebut juga sebagai Pantai Hanimua. Pantai ini pada tahun 1990 dinobatkan oleh United Nations Development Program atau UNDP PBB sebagai salah satu pantai terindah yang dimiliki Indonesia. Kombinasi hamparan pasir putih yang menawan, gradasi garis pantai dan laut berwarna biru, serta ombak yang tenang membuat pantai ini menjadi lokasi yang tepat untuk sekedar menyepi dan menjauhi keramaian kota. Pantai Liang dikenal karena pemandangan indahnya, ditambah air lautnya yang tenang, serta semilir angin yang membuat para pelancong betah berlama-lama. Selain itu, kita juga bisa berenang atau snorkeling di sini guys. Yang kedua, Pulau Pombo. Luasnya memang tidaklah terlalu besar, hanya 4 km persegi saja. Namun, jika Anda berkunjung ke pulau cantik ini, maka beragam pesona alam serta ketenangan bisa Anda dapatkan. Pulau indah ini menyimpan berbagai keindahan alam, baik darat maupun laut,
yang sangat menawan. Belum lagi pulau kecil ini masih alami dan tak berpenghuni, tentunya membuat nuansa liburan Anda akan sangat berkesan. Pulau Pombo memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang cukup tinggi. Oleh sebab itulah Pulau Pombo dijadikan sebagai kawasan konservasi, baik daratan yang ditunjuk sebagai cagar alam maupun perairan yang mengelilingi sebagai taman wisata alam laut. Di pulau ini, Anda bisa berenang, snorkeling, menyelam, memancing, trekking, atau berjalan kaki santai mengelilingi pulau. Yang ketiga, Museum Siwa 5. Siapa sangka jika di Ambon memiliki museum yang pernah dibangun di masa penjajahan. Museum ini cukup unik karena lokasinya berada di atas bukit dan berhadapan langsung dengan Teluk Ambon. Sehingga traveler yang berkunjung ke museum ini dapat melihat langsung keindahan Teluk Ambon yang begitu eksotis dari atas ketinggian. Museum Siwa 5 terdiri dari 2 buah bangunan yang berlokasi yang berbeda, dengan jarak antar bangunan tersebut sekitar 500 meter. Museum Siwa 51 lebih berisi pada benda-benda sejarah tentang kelautan atau bahari dari masyarakat Ambon dan beberapa properti laut lainnya. Di Museum Siwa 51 juga terdapat fosil binatang-binatang laut hingga 3 buah fosil ikan paus yang sangat besar di museum ini dengan panjang masing-masing 17 meter, 9 meter, dan yang terbesar 19 meter. Sedangkan di Museum Siwa 52, traveler bisa melihat benda-benda etnis atau yang disebut juga dengan etnografi. Museum ini dipenuhi dengan berbagai benda yang berkaitan dengan budaya masyarakat Ambon, beberapa benda etnis Maluku yang bisa dijumpai di Museum Siwa 52, antara lain adalah bangunan asli masyarakat Maluku, alat-alat pertanian, pakaian adat masyarakat Maluku, perlengkapan upacara adat, guci-guci peninggalan masa zaman penjajahan Jepang, dan koleksi uang zaman dulu. Sekarang kita bahas kulinernya ya guys. Yang pertama, papeda. Belum ke Ambon namanya kalau belum mencicipi kuliner khas Maluku Utara yang unik satu ini. Papeda merupakan makanan pokok masyarakat Ambon, pengganti nasi yang terbuat dari sagu dan diolah menjadi bubur. Teksturnya yang kenyal menyerupai lem menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang melihatnya. Akan terasa lebih lezat apabila disantap bersama kuah ikan kuning. Kuah ikan kuning sendiri merupakan ikan tongkol atau mubara yang disiram dengan kuah berbumbu kunyit. Cara menyantap kuliner khas Ambon ini juga tergolong sangat unik. Papeda akan dipilin menggunakan alat seperti sumpit, lalu dipindahkan ke piring berisi kuah ikan kuning. Yang kedua, ikan asap. Kuliner olahan ikan yang juga dikenal dengan nama ikan komu asar ini berasal dari jenis ikan tongkol, cakalang, atau tuna. Dinamakan asap karena memang makanan tradisional khas Ambon. Mengolahnya dengan cara ditusuk dengan bambu, dibungkus daun pisang, lalu diasap selama kurang lebih 1 jam. Nasi dan sambal colo-colo merupakan teman yang pas untuk menyantap kuliner ini. Yang ketiga, rujak natsepa. Dinamakan rujak natsepa karena makanan yang satu ini hanya dapat ditemukan di pantai Natsepa.
Sebenarnya makanan khas Ambon ini sama saja seperti rujak buah lainnya, yakni terdiri atas kedongdong, mentimun, pepaya, nanas, jambu air, belimbing, dan berbagai pilihan buah lainnya. Hal yang membedakan adalah hadirnya buah pala yang ditemani irisan gula merah dan kacang tanah goreng. Menikmati keindahan Pantai Natsepa akan semakin lengkap dengan kuliner khas Ambon satu ini. Oke deh, segitu dulu ya guys pembahasan kita tentang kota Ambon. Kalau sobat mau kotanya diulas, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya guys. Thank you for watching and see you guys.